Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa, Sayyidina Muhammadin al-Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli safa, wa sahbihi ahli wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita buka kajian kitab Wasiyatul Mustafa kali ini dengan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah. Berharap mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Sehingga dengan terus bertambahnya ilmu kita, bertambah pula hidayah dan bimbingan kita. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Lahumul Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, aktsir minad du'a alladhi allamanihi Jibrilu alaihi salam, wa huwa ad-da'imatu fid dini wad dunya wal akhirah. Wahai Ali, perbanyaklah berdoa dengan doa yang telah diajarkan oleh malaikat Jibril kepadaku, yaitu doa untuk kekalnya kebaikan di dalam agama, dunia dan akhirat. Dalam redaksi yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali, ya Ali, aktsir minad du'a alladhi allamanihi iyyahu Jibrilu alaihissalam, wa huwa an taqula Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi redaksi doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, yang kemudian diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali diperintahkan untuk senantiasa berdoa dengan doa tersebut, yaitu Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah. Ini menurut para ulama, hadhihi da'wah al-mubarakah. Ini merupakan doa yang diberkahi oleh Allah. Karena annaha afdalu da'wah. Doa tersebut merupakan doa yang paling utama. Nah, sebagian ahli hadis menafsiri kata al-mu'afata fid dunya wal akhirah ay as-salamah wal aman fid darain. Mu'afah fid dunya wal akhirah adalah keselamatan dan keamanan di dua kampung tersebut, yaitu keselamatan dan keamanan di dunia dan di akhirat. Fa fid dunya fa innahu laisa syai'un yahna'u fiha illa ma'as salamah wal inayah wal wiqayah min syururiha kulliha zahiriha wa batiniha wa min jumlatiha as-salama minal khalqi wal istighna anhum. Meminta keselamatan di dunia ini karena tidak ada keenaan hidup, kenyamanan hidup kecuali dengan keselamatan, dengan pertolongan, dengan perhatian dan penjagaan dari Allah. Penjagaan dari syururid dunia, dari kejahatan dunia, dari buruknya dunia seisinya, baik yang bersifat lahir maupun yang bersifat batin.
Disimpulkan, memohon keselamatan hidup di dunia adalah keselamatan dari keseluruhan makhluk dan rasa tidak butuh kepada mereka. Ini juga yang dijelaskan oleh para ahli hadis yang lain, bahwasannya yang dimaksudkan dengan mu'afah hiya ayyu'afiyakallahu minan nas wa yu'afihim minka. Yang pertama, Allah menyelamatkannya dari kejahatan orang lain dan menyelamatkan orang lain dari kejahatannya. Itu arti mu'afah. Jadi mu'afah ini memohon keselamatan agar ia terjaga dari gangguan orang lain dan ia diberi penjagaan untuk tidak mengganggu orang lain. Yang kedua, wa ayyuniyakallahu anhum wa yunihim anka. Ia juga memohon kepada Allah diberikan rasa tidak butuh kepada orang lain dan juga tidak butuhnya orang lain kepadanya. Artinya dijaga oleh Allah bahwa rasa butuhnya hanya kepada Allah. Wa yasrifu adzahum anka wa yasrifu adzaka anhum. Kemudian dipalingkan dari disakiti oleh orang lain dan tidak menyakiti orang lain. Artinya bersifat saling semuanya di sini. Jadi memohon keselamatan di dunia ini artinya memohon ia diberikan keselamatan, penjagaan dari mengganggu orang lain. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa haqiqatul mu'afah. Apa hakikat dari mu'afah? Yang diartikan keselamatan dan keamanan tadi. Adalah hifdzullahi tabaraka wa ta'ala lil abdi. Penjagaan Allah kepada seorang hamba. Dijaga an kulli ma yukrihuhu wa yuhzinuhu wa yasu'u fi dinihi wa dunyahu wa akhiratahu. Ia dijaga dari segala apa yang tidak disukainya. Ia dijaga dari segala apa yang menyusahkan dan menyedihkannya. Dan dijaga dari apa yang membuat jeleknya, buruknya agama, dunia, dan akhiratnya. Ada banyak riwayat hadis yang menjelaskan terkait dengan doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi ini. Dalam kitab Adabul Mufrad, ini karya Imam Bukhari, dikisahkan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal?" Wahai utusan Allah, doa apakah yang paling utama? Sahabat ini minta diajari doa oleh Nabi. Nabi bersabda, "Qal salillaha al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah." Mintalah kepada Allah al-afwa wal afiyah, ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian besoknya ia datang lagi. Ia meminta diajari Nabi dengan pertanyaan yang sama, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ayyud du'ai afdal?" Nabi menjawab, "Salillaha al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah." Jadi sahabat ini meminta doa kepada Nabi
bertanya tentang doa yang paling utama yang harusnya ia panjatkan. Pada hari pertama dijawab oleh Nabi, salillah al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah ampunan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Besoknya ia datang lagi, bertanya dengan pertanyaan yang sama, minta diajari doa oleh Nabi. Nabi menjawabnya dengan kalimat yang sama. Kemudian dilanjutkan sabda Nabi tersebut, fa idza u'tital afiyata fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Ketika engkau diberikan al-afiyah, keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, maka engkau telah mendapatkan kebahagiaan hidup yang sebenarnya. Saudara-saudaraku, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang pertama, dari sisi doa saja, kita diajarkan untuk meminta doa. Bahkan minta diajari doa. Minta diajari redaksi doa. Dari sisi berdoa saja, jika ingin doa kita diijabah oleh Allah, jika ingin doa kita membawa kemanfaatan dan keberkahan, jika kita ingin tahu doa yang terbaik, yang paling pas untuk kita, ya, mintalah kepada Nabi, kepada para ulama selaku pewaris Nabi, sebagaimana yang telah diajarkan oleh para sahabat ini. Ia sowan kepada Nabi, datang menemui Nabi, minta diajari doa, kemudian kira-kira doa yang paling pas, yang terbaik buat saya apa Nabi? Nah, disitulah kemudian ketika seseorang diajari oleh Nabi dengan redaksi doa, itulah doa yang terbaik buatnya. Masing-masing sahabat punya doa-doa khusus yang diajarkan oleh Nabi kepada setiap sahabat. Yang kedua, tidak ada yang penting dalam hidup ini selain yang pertama, al-afwa, meminta ampunan Allah. Hal terpenting dalam hidup ini adalah yang harus terus kita mohonkan adalah meminta maaf dari Allah, meminta ampunan dari Allah. Al-afwu di sini adalah meminta diampuninya, dimaafkannya dosa-dosa kita. Ketika dimaafkan dosa-dosa kita oleh Allah, inilah dosa-dosa kita dihapus, dianggap tidak ada. Yang kedua, meminta keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Ini yang perlu juga terus kita mohonkan. Kita minta keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Bahkan di wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini, redaksi yang lengkap, yaitu Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata fid dini wa dunya wal akhirah. Meminta ampun, meminta keselamatan hidup di dunia dan akhirat, dan meminta keselamatan juga dalam urusan agama. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya di antara sekian banyak doa yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, yang itu diteruskan oleh para ulama, pewaris sejati Nabi kepada kita, hendaklah itu kemudian kita jadikan satu kebiasaan, satu bentuk permohonan, bahwa apa yang telah diajarkan oleh Nabi,
pasti membawa dampak positif buat kita semua. Satu contoh, wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini hendaklah kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwasannya yang terpenting dalam hidup ini adalah memohon permaafan Allah. Kemudian memohon keselamatan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Juga keselamatan dalam urusan agama kita. Semoga melalui wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini, kita tidak lupa memohon, terus-menerus memohon kepada Allah 3 hal tadi. Dan semoga seluruh rangkaian ibadah kita, doa-doa yang kita panjatkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadi sholihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.